Shalom, senang sekali ya saya Clarisius kembali hadir ke hadapan Anda di renungan dan kesaksian singkat saya di 31 Oktober 2025 hari Jumat. Tidak terasa waktu sudah berlalu begitu cepat. Saya akan melanjutkan renungan singkat kemarin di episode pertama yang tentang gambar kehendak Allah. Yang kedua adalah hari ini episode kedua mengenai ibadah hari Tuhan. Dan pertama saya akan mengambil dari Imamat 23 ayat 1 hingga 3. Hari-hari raya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan ke Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh melakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan segala pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala kediamanmu. Dan ini saya terambil yang kedua di Yesaya 58 ayat 13, judulnya menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub dan bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Nah, ini di perjanjian lama Bapak Ibu, Allah Tuhan umat Israel. Ya, ini diperkuat di Injil Lukas. Ya, Injil Lukas, Injil Lukas 6 ayat yang kelima. Ini perkataan Yesus sendiri Bapak Ibu mengenai ibadah Tuhan. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu ya di sini mengapa saya sejak mengenal kebenaran ini saya sangat menghormati dan taat dengan ibadah dari Tuhan ya, hari Minggu ya, kalau saya sering posting di story Instagram itu, karena ibadah hari Tuhan itu adalah puncak dari kehidupan kita orang Kristen yang sudah mengenal gambar kehendak Allah. Kita sudah mengenal darah Yesus, bakti Yesus, karena di tubuh kita tidak ada bakti apapun, karena tubuh kita adalah debu tanah dari angkasa ini. Nah Bapak Ibu, ini sedikit sharing saya akan membagikan kenapa saya sangat agak trauma sampai sekarang dan menghormati ibadah dari Tuhan. 2 tahun yang lalu saya diajak oleh keluarga saya, keluarga besar ya tentunya, di sebuah acara di Trawas. Kebetulan itu tanggal tidak salah 29 Mei 2023. Itu saya diajak ke Trawas, kita makan bersama siang di restoran pendopo. Kemudian saya ya biasa ya namanya reuni bersama keluarga besar, ngobrol-ngobrol, kita makan bersama itu. Tidak lama kemudian ada suara yang menegur, seperti menegur saya keras. Keluarnya bukan dari sini, tapi keluar dari hati atau jiwa saya. Ada suara, mengapa engkau lebih takut pada manusia daripada aku? Saya kaget Bapak Ibu. Loh, kok bisa ada suara mendadak keras? Padahal saya dalam keadaan santai, tidak mikir apa-apa. Langsung saya tidak enak, gelisah Bapak Ibu dan teman-teman juga di sosmed ini. Dan saya ingin mengatakan kepada Tuhan Yesus, kalau memang Bapak engkau sanggup, ampuni saya Bapak, saya tidak tahu, ampuni, karena saya takut kalau saya menentang pasti akan saya dikucilkan. Nah kemudian kedua, setelah selesai makan di pendopo, kita bergerak ke Independent Cafe. Nah di situ ya suasana libur ya, menurut orang dunia liburan adalah fun day, padahal itu ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Nah setelah itu kita makan ya, ngafe ya, di tengah sawah. Kalau Bapak Ibu yang pernah jalan-jalan ke sana pasti tahu lah medannya gimana. Dan kemudian tidak lama kemudian saya diutus mami saya untuk membayar bill ya, dari
makanan kita di kafe itu. Nah, kebetulan di kasir itu ramai banget, banyak sekali pengunjung yang antri. Nah, terus saya lihat ke kiri, di sebelah kiri saya, kok banyak ibu-ibu ini non Nasrani ya, saya bilang. Saya tidak tahu, saya tidak menunjukkan agama apa, karena saya melihat kok seneng gitu bersama-sama, makan bersama-sama. Weh, tiba-tiba ada suara gini, weh, ayo, apa namanya itu, foto mas, tolong fotokan kita tolong fotokan. Terus akhirnya waitersnya tuh maju ke foto-foto, mak-maknya itu gini-gini semua. Ayo foto, jepret, 1, 2, 3, jepret gitu. Terus saya bilang, biasa ya namanya emak-emak itu ya wis pasti seneng narsis lah. Kalau orang zaman saya, istilah di gen milenial itu ya sukanya freak lah, narsis banget gitu loh, selfie ya. Kemudian saya lihat uh, saya lihat ke kiri. Pas setelah lihat ke kiri, mau ke depan, saya ada suara lagi mendadak, mereka akan binasa. Waduh, saya kaget Bapak Ibu. Saya, loh, akan binasa? Saya sih tidak akan menyebutkan agama karena saya takut khawatir uh, terkena pasal penistaan agama, tetapi saya itu di luar Nasrani. Nah setelah itu uh, saya sampai merenung, Bapak ampuni saya Bapak, saya sampai minta ampun waktu pulang tuh tidak enak Bapak Ibu. Selama sejarah ditegur di pendopo resto di Red House, sampai saya balik Surabaya itu tidak tenang. Ternyata itu ada tertulis di imamat. Tadi saya kalau lanjutkan ya, di imamat ini ada tentang banyak sekali ya. Kalau Bapak Ibu silakan baca sendiri di ayat selanjutnya ya, di ayat 4 ke atas ya, ke bawah ya, kalau dibacanya itu ada berapa ibadah hari raya yang harus dijalankan kita sebagai anak Tuhan Yesus. Dan ternyata itu semua ibadah hari Tuhan, ibadah hari raya, terserah Paskah atau Jumat Agung, Natal atau kenaikan Tuhan Yesus, itu adalah Allah yang minta ke kita ya, kita harus mengingat terus akan firman kita. Kenapa kembali ke pokok tema kita, ibadah hari Tuhan itu adalah puncak dari kehidupan kita orang Kristen, anak Tuhan Yesus. Jadi kita Kristen itu bukan gagasan seperti aku warga Indonesia. Semua orang pasti tahu kamu warga Indonesia. Kamu mengenal Presiden Pak Prabowo. Apa buktinya? Kalau kamu mengenal, kamu tahu kebiasaannya Pak Presiden Prabowo, seperti suka makan nasi goreng, atau suka kalau dia lagi hal yang tidak dia suka itu apa. Nah, itu Bapak Ibu, di ibadah dari Tuhan, di Alkitab ini ya, ibadah dari Tuhan itu adalah sangat khusus. Itu adalah acaranya Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kuduskanlah ibadah hari Sabat, karena hari Sabat adalah Yesus itu sendiri. Dan saya barusan baca dari di Lukas, saya tersadar. Dan Bapak Ibu, ini ada godaan lagi. Ini kejadiannya waktu hari Minggu ya. Nah sebelum saya itu ada dapat tawaran pekerjaan main piano di sebuah hotel di Surabaya. Marketingnya dan HRD mengatakan saya gini, melalui telepon sama saya, Pak Klaren, dengan Pak Klaren betul ya? Iya, saya dengan Klaren. Iya Pak, ini kami dari hotel bla 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 ingin mengajak Bapak untuk sebagai talent di hotel ini. Bapak bisa enggak kalau hari Sabtu main di hotel kami? Saya mengatakan bisa Pak, kalau Sabtu saya bersedia. Kemudian ada komen lagi, Bapak bisa enggak hari Minggu melayani tamu breakfast? Saya ingat dari ayat ini, terutama di Lukas ini dan di imamat tadi itu, Tuhan Yesus tegas mengenakan harus kudus. Kudus itu adalah ibadah yang disaksikan oleh Allah, disaksikan Roh Kudus. Jadi kita benar-benar ibadah yang harus dipandang oleh Allah. Jadi saya akhirnya menolak. Setelah itu mereka mungkin kecewa. Akhirnya saya tidak dihubungi lagi. Saya sudah pengalaman waktu sebelum kebenaran. Saya masih bekerja di sebuah mall di Surabaya. Itu saya Natal apa itu tak teraja, lumayan Bapak Ibu, dapat ya, orang bilang cuan ya, untung ya, rezeki kok ditolak ya. Itu orang dunia bilang orang saya gini, enggak apa-apa Klaren, Tuhan Yesus tahu kok apa namanya anak-anaknya itu butuh kerjaan apa ya, enggak apa-apa.
ibadah bisa gampang-gampang nanti aja. Dan saya nggak tahu bahwa itu adalah perkataan iblis. Saya kaget, akhirnya saya waktu pandemi COVID kemarin saya disadarkan, ternyata selama ini saya ini salah gitu. Dan akhirnya setelah itu saya minta ampun kepada Tuhan Yesus. Bapak, tolonglah ampuni saya karena saya tidak tahu apa yang saya perbuat, karena saya tidak tahu kebenaran firman. Nah, Bapak Ibu, jadi inti dari saya sampaikan ibadah hari Tuhan itu adalah kita harus benar-benar menghormati. Kita fokus nomor satu ibadah dalam pagi itu, kita harus pagi ngantuk, tidak ngantuk sakit atau apa. Kecuali kalau tubuh ini sedang sangat terbatas, tidak bisa lompat atau jalan, kita mungkin Allah maklum ya, kalau tubuh kita tidak bisa jalan, mau ke gereja tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, kita harus sukseskan ibadah disaksikan Roh Kudus dan ibadah yang dipandang oleh Allah dalam roh dan kebenaran, seperti yang Tuhan perintahkan di Alkitab. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, tolong jangan sampai tertipu dengan kata-kata manis dari iblis ini, penguasa alam maut ini. Karena kita tahu ya, iblis ini makin hari makin masif. Bapak Ibu tahu sendiri, keadaan dunia makin tidak karu-karuan. Banyak sekali berita-berita bohong, kebohongan dari artificial intelligence, kecerdasan buatan yang makin marak terjadi akhir-akhir ini. Dan itu sesuai apa yang tertulis di Wahyu tentang bilangan binatang. Tetapi saya tidak membahas sampai di situ. Saya hanya menyampaikan Bapak Ibu terus sukseskan ibadah Tuhan. Jangan sampai ibadah Tuhan itu hanya sekedar seremonial atau orang beragama saja. Karena Tuhan Yesus mengatakan agama tidak menjamin keselamatan, karena yang menjamin keselamatan adalah perkataan hidup kekal, firman. Apa yang kita lakukan pertama hari Tuhan, kita harus sukseskan. Disuruh pelayanan jangan menolak, karena yang memerintahkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, saya dapat jadwal ini pelayanan dan saya harus terima dengan lapang hati, dan saya harus menunda segala kesenangan tubuh saya. Dan mulai sejak pandemi itu, setelah saya dibaptis Islam, saya benar-benar full ikut Tuhan Yesus. Ya, jadi saya tidak mau lagi ada teguran keras lagi dari Allah. Karena kalau Bapak Ibu nanti kapan saya story ayat Alkitabnya mengenai takutlah kepada Allah daripada manusia dan mereka akan binasa. Ternyata itu ada, kalau takutlah pada manusia itu tidak salah di Hosea 3, tidak salah. Saya lupa. Saya ada catat di buku harian saya. Jadi Bapak Ibu tolong jangan sampai melukai hati Allah. Karena hari Minggu fokus ibadah dulu. Kalau memang ada pekerjaan yang harus kita kerjakan, kita fokuslah pada ibadah Tuhan atau pelayanan pada saat itu Tuhan Yesus perintahkan. Kemudian coba kita diskusi dengan orang tersebut. Bisa kalau sore, kalau kita kan sudah selesai ibadah, itu tidak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya kalau kita untuk menguduskan ibadah Tuhan untuk minggu itu kita lakukan. Jadi bukan saya melarang Anda tidak bekerja, ya tidak boleh juga. Kita selama hidup di alam maut, di bumi ini kita harus bekerja, berkeringat. Karena tidak bekerja, berkeringat, kita tidak bisa makan tubuh kita. Nah, gimana bisa memberitakan Injil ke semua orang? Itu saya luruskan, ada beberapa oknum orang rohaniawan seperti itu. Tetap kita harus bekerja untuk tubuh, tapi untuk roh jiwa kita, makanannya adalah firman ini di Alkitab, dan harus ibadah dari Tuhan. Dan kalau disuruh pelayanan seperti saya ya harus jalani, karena itu perintah. Kalau saya sedikit melanggar saja, saya diberi penglihatan Bapak Ibu. Ini saya beri penglihatan ya. Ini mama meja. Ini ada kupu-kupu terbang, bagus sekali Bapak Ibu. Kupu-kupunya terbang, bersinar. Awalnya tiba-tiba ada suara dari belakang saya, ada tangan keluar gini. Seperti Bapak Ibu kan tangan kupu-kupunya dilindungi tangan ini. Ada suara di belakang saya. Kalau kamu mundur dari kedepan iman, kamu akan binasa seperti kupu-kupu ini. Langsung tiba-tiba ada sinar dari atas, kupu-kupunya langsung keluar asap. Seperti Bapak Ibu tahu nggak, kalau kertas dikorek, keluar asap, tiba-tiba langsung bres, jadi abu-abu remah-remah, abu habis gitu. Jadi Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu, karena seperti yang Alkitab tulis, ngeri benar jatuh pada tangan Allah yang hidup. Karena Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus, adalah Allah yang hidup, bukan Allah bayang-bayang atau cuma imajinasi manusia. Jadi Bapak Ibu, ini pada hari ini adalah sering ya orang dunia mengatakan hari Halloween ya.
Tetapi Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan Yesus, mohon jangan lakukan itu. Karena kita itu sama juga memberi wibawa pada iblis itu. Kita harus sukseskan ibadah itu hari Tuhan, besok lusa ya, hari Minggu, besok tanggal 2 November. Jangan sampai kita tertipu dengan muslihat iblis itu, penguasa alam maut ini. Jadi Bapak Ibu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu tetap semangat, bukan hanya semangat tubuh aja, tapi roh jiwa kita harus semangat makan firman. Karena Yesus adalah firman. Ya, perintah yang apa katakan itu firman. Jangan kita ke gereja melihat altar Tuhan Yesus ada di situ, bukan. Nanti kalau kita berpacu pada itu, nanti kita akan jadinya pada mistik. Itu tidak diperkenankan. Karena Tuhan Yesus sudah perintahkan ke kita, sembahlah aku dalam roh dan kebenaran. Cukup itu saja, karena apa yang difirmankan pendeta, diakon tapis, evangelis, pemimpin ibadah, dia dipenuhi Roh Kudus. Dan juga Bapak Ibu, kita dalam menyampaikan firman tidak boleh melawak, karena Tuhan Yesus tidak pernah melawak. Kita harus benar-benar fokus, konsentrasi siapakah apa yang dikerjakan Tuhan Yesus selama di alam maut ini untuk anak-anaknya, kita ini, supaya untuk ikuti jalannya, apa yang diperintahkan, dibaptis, kita diselamkan, ikutilah apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kita menginjili orang, kita menyembuhkan orang sakit, itu harus dilakukan. Seperti yang saya beberapa waktu lalu menyembuhkan orang sakit di sebuah rumah sakit di Surabaya. Saya orangnya hingga sukacita dia terima Yesus. Saya tidak cerita panjang lebar karena hari ini ada temanya mengenai ibadah dari Tuhan. Dan itu tidak usah kaget Bapak Ibu, itu hal yang biasa. Kita anak Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, terus bersaksi tentang Tuhan Yesus, terus mengusir roh-roh najis atau roh-roh kotor ya, penguasa alam maut ini, orang yang tidak terima Yesus itu sudah hal yang biasa. Jadi jangan berbangga, itu adalah milik Yesus, bukan kita. Kita ini hanya pelayan, sarana saja untuk melakukan pekerjaan Yesus. Ya, gitu aja Bapak Ibu. Sebelumnya, sebelum saya memainkan lagu Ku Cinta Yesus, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu untuk menutup renungan ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Aba Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, Anak dan Kristus, terima kasih Bapak, renungan singkat ini biarlah menjadi kekuatan untuk iman kami Bapak sebagai anak Tuhan Yesus, mengenai ibadah dari Tuhan seperti yang Kau perintahkan, kuduskanlah pada hari Minggu itu Bapak. Tolonglah Bapak, biarlah dengan firman ini kami mengerti gambar kehendak Allah, karena kami tahu dari segala hari raya Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, dan khususnya yang tema hari ini adalah ibadah dari Tuhan, hari Minggu, itu adalah puncak dari kehidupan iman kami Bapak, untuk berkumpul, bersekutu bersama di gereja untuk makan firman-Mu Bapak, bukan hanya makan secara tubuh, tapi roh jiwa kami makan, agar kami tidak dibinasakan oleh iblis itu Bapak. Tuhan Yesus, tolonglah saya Bapak, sebentar lagi saya akan memainkan lagu piano ini untuk menguatkan dari renungan yang saya sampaikan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah biarlah saya dipenuhi Roh Kudus, biarlah saraf dan otak saya ini digerakkan oleh Roh Kudus, bukan dengan kepintaran saya, karena saya sejatinya ada tanah, talenta yang Kau kasih adalah dari Engkau, bukan dari saya Bapak, dan Engkau berhak mengambil suatu saat kapanpun Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus saya sudah berdoa, amin. Bapak Ibu, saya mau pesan singkat sebelum saya memainkan ini. Janganlah kita mundur dari kehidupan iman, karena dari sekian saya ulas renungan tadi, kita harus terus bersandar pada bakti Yesus, yaitu pekerjaan Yesus, terutama ibadah Tuhan. Jangan lewatkan. Kamu diajak apapun, mau kegiatan apapun, tinggalkan dulu. Fokus pada kebenaran firman, makan firman. Gitu aja Bapak Ibu, terima kasih. Dan saya mengucapkan berduka cita buat Pak Ojak, penginjil dari GKI. Ya, saya ikut berduka, ya saya tidak tahu kapan waktunya kita meninggal. Maka itu kita tetap semangat menjalankan kehidupan iman kita dan sukseskan ibadah Tuhan. Terima kasih.
Bapak Ibu dan teman-teman di Instagram ya, dan di YouTube, di sosial media apapun. Pesan saya satu, jangan sampai kita meninggalkan ibadah dari Tuhan, karena itu adalah puncak dari kehidupan iman kita sebagai anak Tuhan Yesus. Dan terus semoga dari kesaksian saya ini dan renungan singkat ini bisa menguatkan Bapak Ibu di menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan, karena Tuhan Yesus sudah memberitahu tanda-tandanya sendiri, dan Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di Alkitab dan melihat keadaan realitas saat ini. Dan Bapak Ibu, sebelum saya tutup renungan ini di 31 Oktober 2025 ini, di hari Jumat, jadi Bapak Ibu, janganlah kita menjadi orang yang rutinitas seperti pekerjaan dalam menjalankan kehidupan iman kita di ibadah dari Tuhan, tetapi kita harus dorongan Roh Kudus, semangat. Walaupun apapun rintangan, ada problem di gereja ataupun di keluarga, kita harus terus, jangan mundur Bapak Ibu. Saya sendiri sudah menjalani itu, karena memang saya pasti akan dikucilkan oleh banyak rekan saya, keluarga saya, walaupun sesama teman gereja. Saya tidak akan mundur Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus sudah perintahkan apapun rintangan harus saya lakukan. Semua itu demi kemuliaan nama Yesus. Saya bermain piano ini adalah demi kemuliaan nama Yesus saja, bukan kehebatan tubuh saya. Saya hanya seorang instrumen Allah untuk kemuliaan nama Yesus. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan Allah yang hidup, karena kita adalah tahu Tuhan Yesus Allah, ya, pencipta langit dan bumi, segala isinya, baik di surga maupun di alam maut, maupun di Firdaus, tempat penahanan kita orang percaya yang menunggu kebangkitan pertama pada saat pembagian upah nanti, sesuai pekerjaan kita lakukan. Jadi terus terima Tuhan Yesus sebagai anak Allah dan Kristus. Itu adalah kunci menuju ke kerajaan surga. Gitu aja Bapak Ibu. Jangan sampai kita, sekali lagi saya pesan, mundur dari kehidupan iman, karena mundur kita pasti akan binasa. Kita Bapak Ibu, selamat sore ya, sudah sore ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di lain kesempatan lagi. Shalom.